Perundingan damai antara Iran dengan Amerika Serikat tengah berlangsung di Pakistan. Apakah perundingan ini akan mencapai kesepakatan dan apakah ini tandanya perang akan berakhir ataukah akan justru memulai babak baru? Untuk mendialogkan ini kita telah bergabung dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto. Selamat pagi Prof, terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News TV On pagi ini. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, kabar sehat kali. Baik, Prof, saat ini kita mengetahui bahwa sedang berlangsung antara perundingan gencatan senjata Iran dan juga Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan di Islamabad, Pakistan. Nah, di sisi lain kita melihat bahwa Israel terus menyerang Lebanon. Nah, apakah kita masih bisa optimis perundingan ini akan mencapai kesepakatan atau justru tidak? Oke, pertama ya yang saya perhatikan, ini faktor Israel ini memang faktor yang sangat memungkinkan untuk perundingan tidak bisa lanjut. Karena setiap kali ada keinginan dari Amerika Serikat untuk mengakhiri perang dengan apapun cara, termasuk sekarang ini mediasi, maka Israel akan melakukan sabotase lah kira-kira. Jadi mereka akan melakukan misalnya serangan yang lebih gencar ke Iran, atau seperti sekarang ini di mana sudah ada ceasefire, sudah ada gencatan senjata, tapi masih melakukan serangan ke Lebanon. Nah, ini yang patut disayangkan ya, karena memang dari pihak Israel ingin agar perang ini terus berlanjut sampai kapan? Sampai di Iran akan terjadinya perubahan pemerintahan atau regime change dari sistem mullah ke sistem kerajaan, di mana Israel sangat ingin Reza Pahlavi yang menjadi pemimpin di Iran, karena Reza Pahlavi ini sudah menjanjikan bahwa dia akan memperbaiki hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat. Kedua, dia akan menghentikan kalau ada kegiatan untuk mengembangkan senjata nuklir di Iran atau pengayaan uranium. Dan yang ketiga, akan menghentikan segala bantuan Iran ke pelaku teror yang selama ini oleh Israel dianggap sebagai pelaku teror, yaitu Hamas, kemudian Houthi dan Hezbollah. Jadi bagi Israel inilah tujuan akhir dari perang yang saat sekarang ini. Sementara ini tentu agak berbeda dengan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat dengan kondisi di dalam negerinya, Presiden Trump menginginkan agar perang ini segera usai, tetapi harus menyelamatkan muka Trump sehingga tidak menjadi bulan-bulanan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, saya melihat serangan ke Lebanon ini adalah serangan yang dilakukan dalam konteks agar perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran ini tidak berhenti. Nah, ini yang saya katakan faktor Israel ini sangat krusial, sehingga menjadi semacam stumbling block atau rintangan bagi adanya perdamaian yang diharapkan melalui perundingan ini, seperti itu. Artinya apakah sangat sulit, Prof, untuk mencapai kesepakatan mengingat ini Israel berusaha menggagalkan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran? Dan apakah ini perlu diwaspadai oleh Iran? Jadi tentu kita harus optimistik ya, karena terus terang dunia mengharapkan bahwa gencatan senjata ini bisa berhasil. Nah, sekarang bagaimana Amerika Serikat melihat permasalahan ini dan melakukan komunikasi dengan pihak Israel, karena tidak mungkin dari pihak Iran. Kalau dari pihak Iran, dia mengatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap dikuasai oleh Iran dan akan hanya diberikan akses kepada kapal-kapal tertentu untuk keluar dari Selat Hormuz. Sebelum Israel menghentikan serangan, dan ini menjadi prasyarat untuk adanya perundingan sebenarnya, di samping mengenai masalah aset sebagai prasyarat dari Iran. Nah, kemarin yang saya dengar bahwa Presiden Trump sudah bicara dengan Perdana Menteri Israel untuk menurunkan intensitas serangan. Karena dari pihak Israel mengatakan hari Senin itu mereka akan melakukan perundingan, tapi dengan catatan serangan tetap akan dilakukan. Ini juga
agak aneh menurut saya. Tetapi sekali lagi Presiden Trump tahu bahwa ini menjadi permasalahan dan sudah mengkomunikasikan itu ke Perdana Menteri Netanyahu. Kita berharap bahwa intensitas itu memang benar-benar semakin berkurang. Kalau tidak, ini menjadi sekali lagi rintangan bagi pihak Iran untuk mau berunding secara substantif dengan pihak Amerika Serikat. Walaupun sekarang ini secara maraton masih dilakukan perundingan itu. Baik, Prof, kalau kita melihat kan dalam perundingan ini sebenarnya Iran juga memberikan ataupun mengajukan 10 poin dan juga Amerika Serikat ini 15 poin. Dan kalau kita lihat sekarang mereka belum menemukan titik temu ataupun jalan tengahnya begitu. Tapi di balik itu juga Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Iran. Mengapa Amerika Serikat begitu percaya diri memberikan ancaman, sementara kalau kita lihat justru Amerika Serikat yang terdesak dalam gencatan senjata ini? Ya, ini kalau menurut saya lebih ke gaya dari Presiden Trump ya. Mungkin latar belakangnya dulu sebagai seorang pelaku bisnis dan dia kalau bernegosiasi itu tipenya adalah bukan bernegosiasi kita mulai dengan sama-sama kita memahami bahwa akan ada keputusan bersama, tapi lebih dengan cara bahwa ya negosiasi, tapi selalu dikasih pressure, dikasih tekanan agar lawannya akan menerima apa yang dikendaki. Nah, ini gaya dari Trump sehingga negosiasi tetapi dibayang-bayangi dengan pernyataan bahwa kalau negosiasi ini tidak berhasil, maka Iran akan diserang lebih besar lagi. Seolah-olah gencatan senjata ini sebenarnya untuk memberi kesempatan bagi Amerika Serikat mempertebal kemampuan menyerang ke Irannya itu lebih tebal lagi. Mengingat kemarin ini kan sudah dilakukan serangan-serangan yang tentu menghabiskan rudal, menghabiskan bom dan lain sebagainya. Ini yang harus diganti. Nah, sehingga orang bertanya-tanya, apakah sebenarnya ceasefire ini atau gencatan senjata ini ditujukan untuk benar-benar ingin mencapai perdamaian atau kesempatan untuk memperkuat ya kemampuan menyerang Amerika Serikat. Tapi kedua yang saya lihat, Trump selalu menggunakan ancaman-ancaman, termasuk juga pada waktu kemarin yang saya perhatikan, ada salah seorang jurnalis yang bertanya pada Trump, bagaimana dengan Selat Hormuz, apakah nantinya akan dikenakan tarif oleh Iran? Lalu Trump mengatakan, kenapa harus Iran yang mengenakan tarif? Harusnya kami, Amerika Serikat lah yang mengenakan tarif. Jadi ada keinginan-keinginan bahwa dia harus unggul begitu. Karena bagi Trump, mungkin negosiasi kalau tidak ada tekanan-tekanan, Amerika Serikat tentu akan kalah. Oleh karena itu tekanan dari Amerika Serikat tetap dia lakukan. Nah, tentu dari pihak Iran juga tidak berdiam diri juga karena dia masih menguasai Selat Hormuz. Karena Selat Hormuz ini menjadi bargaining chip bagi Iran. Belum lagi karena ini sudah sampai pada titik cyber ya. Iran misalnya kemarin juga mengirimkan video-video untuk memberikan semacam pesan kepada rakyat Amerika Serikat ya yang kelas menengah ke bawah secara mudah ya dengan Lego dan lain sebagainya mempermasalahkan Trump sebagai pemimpin dari rakyat Amerika Serikat karena memberikan pesan bahwa Trump itu sebenarnya tidak berpihak pada kepentingan Amerika Serikat, tapi lebih berpihak kepada kepentingan Israel. Nah, jadi situasinya adalah perang ini tidak dalam konteks tidak saling ada tekanan di antara negara, tapi sekali lagi kita masih berharap bahwa perundingan ini bisa menghasilkan gencatan senjata yang abadi di antara Iran dan kemudian Amerika Serikat, dan tentunya di dalam Amerika Serikat itu ada Israel, seperti itu. Lalu Prof, mengenai serangan Israel dan serangan Israel ke Lebanon ini juga, apakah memiliki pesan politik untuk Iran atau ini merupakan bentuk provokasi untuk memancing Iran begitu? Ya,
ini yang kita tidak tahu ya, tapi yang pasti delegasi Iran mengatakan bahwa kami punya itikat baik untuk menyelesaikan perang ini, tetapi kami pun tidak punya kepercayaan terhadap Amerika Serikat. Karena beberapa kali negosiasi sebelum ini, itu Amerika Serikat selalu mengkhianati Iran. Ya. Ambil saja misalnya sebelum terjadinya perang kan ada negosiasi berkaitan dengan senjata nuklir dan pengayaan uranium. Nah, kita mendengar bahwa Menlu Oman mengatakan bahwa sebenarnya perundingan itu sudah hampir mencapai kesepakatan. Hanya saja tiba-tiba Amerika Serikat yang didahului oleh Israel melakukan serangan ke Iran. Nah, ini yang kemudian ada semacam distrust dari pihak Iran ketika kemarin ini mereka memulai perundingan dengan pihak Amerika Serikat. Jadi apapun alasannya itu memang ada distrust. Maka saya berulang kali di berbagai media menyampaikan kalau pemerintah Indonesia mau mengambil peran dalam konflik yang terjadi untuk perdamaian yang abadi di Timur Tengah, maka Bapak Presiden dengan network yang beliau miliki bisa membangun aliansi untuk menjamin bahwa misalnya selama negosiasi ini berlangsung, itu tidak ada tindakan yang sifatnya provokatif atau apapun lah dari pihak Amerika Serikat maupun Israel. Karena aliansi penjamin ini tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara yang ada di dunia. Ini ingin memberi pesan bahwa dunia menjamin agar Iran tidak usah punya ketidakpercayaan terhadap pihak Amerika Serikat, karena dunia menjamin bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan serangan secara sepihak ya selama perundingan ini berlangsung seperti itu. Oke. Nah, Prof, mengenai 10 poin yang diajukan Iran kepada Amerika Serikat dalam perundingan gencatan senjata, manakah poin-poin yang paling krusial dan mungkin akan susah untuk dipenuhi oleh Amerika Serikat? Baik, ini yang terkait dengan 10 poin ya. Jadi pada waktu janji Presiden Trump untuk menghancurkan Iran itu ditunda tanggal 8 April, sebelum tanggal 8 April, itu Trump di dalam sosial medianya, Social Truth, mengatakan bahwa proposal yang digunakan adalah proposal 10 poin proposal dari Iran, bukan yang disiapkan oleh Trump atau Amerika Serikat. Namun demikian, kemarin juru bicara Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa 10 poin itu ya dianggap sebagai sampah dan dimasukkan ke keranjang sampah. Nah, ini yang saya juga tidak tahu persis ya. Tadinya saya pikir bahwa 10 poin proposal dari Iran itu akan menjadi kerangka kerja untuk negosiasi dimulai dari situ. Tapi sepertinya tidak akan terjadi. Tapi kita tidak tahu. Pada waktu perundingan, kadang-kadang sekali lagi Trump itu membuat pernyataan-pernyataan yang kontradiktif, yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan begitu. Nah, ini lebih untuk konsumsi dari publiknya di Amerika Serikat. Tapi ada 3 poin yang menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat krusial. Pertama adalah berkaitan dengan Selat Hormuz. Kedua adalah berkaitan dengan serangan yang kemarin ini dilakukan, di mana Iran mengatakan bahwa banyak yang rusak katakanlah dan minta adanya kompensasi dari pihak Amerika Serikat. Dan yang ketiga, keinginan dari Iran untuk mengeluarkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk ya, karena ini yang menjadi basis bagi Amerika Serikat melakukan serangan kemarin ini ke Iran di samping lewat kapal induknya. Jadi 3 hal ini sangat krusial, dan yang nomor 1 terkait dengan Selat Hormuz ini yang selalu diminta oleh Presiden Trump agar Selat Hormuz segera dibuka, dan kemudian Amerika Serikat ingin menguasai Selat Hormuz itu, bahkan seperti dikatakan oleh Presiden Trump kemarin akan mengenakan tol. Jadi Amerika Serikat bukan Iran. Tapi tentu Iran akan mengatakan bahwa tidak, itu harus tetap di bawah kuasa dari
Iran, dan kemudian mungkin juga akan mengenakan tarif tol. Saya tidak tahu endingnya di mana, tapi kemungkinan bisa saja mereka menyepakati ada otorita yang mengatur Selat Hormuz, dan otorita ini akan mengenakan tarif yang mungkin saja itu dibagi dua oleh kedua negara. Tapi kita masih belum bisa tahu apakah ini yang menjadi titik temu dari para pihak yang berunding. Tetapi memang Selat Hormuz ini menjadi permasalahan, karena bagi Iran, mereka tahu kunci kemenangan Iran pada saat sekarang itu adalah faktor terbesarnya adalah dikuasainya Selat Hormuz, seperti itu. Baik, beberapa poin perundingan ini memang sepertinya tidak bisa disatukan. Lalu apa yang akan menjadi titik tengahnya untuk mencapai kesepakatan? Kita akan membahasnya usai jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Dan kita akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan Prof. Hikmahanto. Ya, Prof, tadi kita sempat membahas beberapa poin dalam perundingan gencatan senjata yang diajukan oleh Iran. Namun kembali ke tadi di poin soal serangan ke Libanon. Nah, jikalau serangan ke Libanon ini tidak berhenti, nah seberapa besarkah konflik Libanon ini bisa mempengaruhi sikap Iran di meja perundingan yang sedang berlangsung saat ini? Yang pasti sekarang ini sudah dimulai adanya pertemuan, ya. Bahkan yang awalnya pertemuan ini saling tidak langsung bertemu, ya, tetapi mungkin pihak Amerika Serikat bertemu dengan pihak Pakistan, nanti pihak Pakistan sebagai mediatornya menyampaikan ke pihak Iran. Jadi seperti itu, tapi ini sekarang sudah bertemu langsung. Bahkan saya mendengar kabar bahwa Presiden Trump dengan ketua parlemen dari Iran yang menjadi ketua tim negosiator itu sudah bersalaman tangan, ya, menurut sumber-sumber yang ada di lingkungan perundingan. Nah, tapi perlu diverifikasi tentunya. Tetapi ini sudah berjalan, meskipun Israel terus melakukan serangan ke Lebanon, meskipun intensitasnya sekarang dikurangi. Dan kemarin yang saya lihat Perdana Menteri Israel menyampaikan press conference, dia mengatakan bahwa Lebanon tetap diserang dan Iran dianggap sebagai sudah mulai kalah, ya, tanpa merujuk pada atau mereferensikan perundingan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Karena sekali lagi kepentingan dari Israel adalah bukan sekedar menyerang Lebanon untuk memperluas wilayahnya, tetapi bagaimana menggagalkan perundingan yang sedang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan Iran. Karena bagi Netanyahu, regime change ini penting, walaupun tadi dikatakan oleh Trump yang kita dengar bahwa kalau regime change sudah terjadi, karena dari Ali Khamenei ke Mujtaba itu sudah dianggap sebagai suatu regime change oleh Amerika Serikat. Dan Presiden Trump mengatakan tujuan dari serangan ini adalah 99% itu untuk kepentingan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Meskipun dari sisi Iran mengatakan bahwa sejak tahun 2002 Ali Khamenei sudah membuat fatwa bahwa mengembangkan senjata nuklir, mempunyai senjata nuklir itu adalah haram. Dan juga dari kenyataan bulan Juni kemarin kan sudah ada serangan dari Amerika Serikat dan Israel yang ditujukan ke instalasi pengembangan nuklir dari Iran, dan pada saat itu sudah dikatakan bahwa kemampuan Iran sudah tidak ada lagi. Namun demikian sepertinya Amerika Serikat tidak juga percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Trump, sehingga perlu mempressure Iran untuk terus dalam perundingan ini bahwa Iran tidak akan mempunyai senjata nuklir. Namun demikian ini mungkin dianggap sebagai satu hal yang menguntungkan bagi Iran, karena kalau misalnya Iran sebenarnya memang sudah tidak punya senjata nuklir, tinggal sekarang untuk memenuhi keinginan Amerika Serikat yang paling penting itu, maka Iran akan bisa mengatakan bahwa ada tanda kutip penguasaan terhadap Selat
Hormuz dalam batas-batas tertentu karena ini memang di wilayah teritorial dari Iran. Yang kedua, dia minta untuk dibekukan aset yang ada, bahkan juga dia minta bahwa Israel tidak akan melakukan serangan tidak hanya ke Iran saja, tetapi juga ke sekutu Iran, yaitu Hezbollah, kemudian Hamas dan Houthi, dan kemudian juga Iran bisa minta kompensasi karena perang yang dilakukan secara sepihak oleh Israel dan Amerika Serikat, dan kemudian juga Iran mungkin akan meminta agar pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk ini harus dihentikan, jadi tidak lagi beroperasi di sana. Jadi ini permintaan dari pihak Iran tentu akan banyak, meskipun dari pihak Amerika Serikat, kalau kita dengar katanya Trump adalah 99% adalah berkaitan dengan senjata nuklir. Jadi itu situasinya mungkin. Nah, kalau misalkan negosiasi antara Iran dan juga Amerika Serikat ini mencapai kesepakatan ataupun bisa dibilang negosiasi yang adil, apakah kemungkinan adanya, apakah bisa memungkinkan Iran akan menurunkan cadangan uranium ataupun juga bisa memenuhi permintaan Amerika Serikat untuk tidak mengembangkan nuklirnya, Prof, jikalau memang nantinya dalam kesepakatan ini adanya negosiasi yang adil? Ya, yang pasti kalau dari sisi Iran, kemarin itu memang pada waktu negosiasi yang difasilitasi oleh Menlu Oman terkait dengan sudah adanya uranium yang diperkaya, stockpiling. Jadi bagaimana ini? Karena kalau misalnya untuk tidak melakukan pengembangan lebih lanjut dari senjata nuklir dan pengayaan uranium, Iran sudah setuju. Tinggal sekarang adalah terhadap uranium yang sudah terlanjur diperkaya, ini mau diapakan? Itu yang kemudian masih dalam perundingan. Mungkin juga pada perundingan kali ini juga itulah yang menjadi topik, akan diapakan. Lalu kemudian dari pihak Iran sebenarnya ingin bahwa oke, kalau nuklir untuk mengembangkan senjata tidak akan dilakukan, akan dihentikan. Tetapi saya yakin Iran akan meminta agar pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Jadi untuk misalnya pembangkit tenaga listrik atau apapun itu harusnya diperbolehkan. Nah, ini menjadi titik krusial di antara para negosiator ya. Karena kalau misalnya kita mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Trump tadi, itu beliau fokusnya pada senjata nuklir. Padahal nuklir ini bisa tujuannya itu untuk dua kepentingan. Kepentingan damai, ya, pembangkit tenaga listrik dan lain sebagainya, tapi juga untuk tujuan-tujuan perang, jadi pengembangan senjata nuklir. Nah, ini yang menjadi crucial point juga. Saya yakin pihak Iran, karena banyak ilmuwannya yang menguasai pengetahuan tentang pengembangan nuklir ini, akan minta tetap bahwa untuk tujuan damai itu diperbolehkan. Dan terkait dengan pengayaan uranium yang sudah dilakukan, ini juga akan menjadi topik apakah ini akan nantinya di bawah pengawasan dari IAEA, ya, Badan PBB yang mengurusi masalah nuklir, atau seperti apa mungkin nanti arrangementnya, tentu akan dibahas di dalam pertemuan ini. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana selaku pakar hukum internasional dan sudah bergabung di Breaking News TV One pagi ini. Sehat selalu Prof dan selamat pagi. Terima kasih. Selamat malam. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.